Anak-anak kelas 8, selamat berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 8. Nah, kita sudah melewati dua materi. Maka di sini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, anak-anak, pada materi yang ketiga ini kita akan dituntut untuk eh, menjelaskan pengertian kerajaan Allah. Nah, kemudian menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Kemudian menjelaskan bahwa Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan yang terakhir, nanti anak-anak membuat refleksi tertulis tentang makna kerajaan Allah bagi diri sendiri. Mari kita pahami kata kunci pada materi ini. Kata kunci ada kerajaan dan Allah. Anak-anak, kerajaan biasanya lebih banyak didefinisikan sebagai suatu daerah atau suatu kekuasaan atau suatu tempat. Namun anak-anak, arti kata kerajaan Allah tidak berarti daerah kekuasaan Allah, melainkan artinya adalah Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, namun bukan untuk menghakimi atau menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan. Bisa dilihat dalam buku Mazmur 145 ayat 11 sampai ayat 13. Nah, kemudian kata Allah. Allah, kalau kita berkata Allah, yang kita pahami atau yang ada dalam pikiran kita yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Di sini mari kita perhatikan apakah Allah itu punya kerajaan. Di sini Yesus mengajarkan satu doa kepada kita. Di situ ada dikatakan datanglah kerajaan, yaitu doa Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami ini bahwa seperti yang anak-anak lihat di layar, di situ ada kata-kata Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, biasanya selanjutnya doa Bapa kami ini ditutup dengan sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu adalah Raja yang berkuasa, yang mengampuni, ya, dan yang menyelamatkan, membebaskan. Mari anak-anak diperhatikan. Nah, di situ dikatakan apa itu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah betul-betul meraja, artinya menjadi satu-satunya raja, atau artinya tidak ada raja yang lain, dan dia ada di hati umat manusia dan di dalam kehidupan manusia. Jadi artinya kerajaan Allah itu adalah tanpa batas. Tidak seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, mempunyai wilayah-wilayah dan mempunyai batas-batas dan memiliki banyak kerajaan. Nah, kalau kerajaan Allah hanya ada satu, yang memimpin adalah Allah sendiri dan untuk selama-lamanya. Nah, dan biasanya manusia itu juga mempunyai keyakinan lain. Ada raja-raja lain yang ada di hati manusia.
Apa aja itu yang disebut dengan raja-raja lain? Pertama, ya, menyembah Allah lain, artinya bukan kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Kemudian apapun yang dikasihi melebihi Allah. Contoh, anak, istri, orang tua, kekasih, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, apapun yang diagung-agungkan atau yang ditinggikan melebihi Allah. Contoh, harta, kesuksesan, keahlian, keakuan, dan banyak lagi. Semua itu adalah berhala, saingan Allah. Jadi tidak ada lagi makhluk di atas Allah. Walaupun suami, walaupun istri, walaupun orang tua, itu tidak mungkin di atas Allah. Lalu anak-anak, berikutnya kita diajak untuk mengerti paham kerajaan Allah pada umat perjanjian lama. Kalau disebut perjanjian lama berarti sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum Yesus ada. Mari dipahami bagaimana paham kerajaan Allah pada umat perjanjian lama, atau bagaimana orang-orang yang hidup pada perjanjian lama memahami tentang kerajaan Allah. Umat Israel memanggil Allah dengan sebutan Yahweh atau Adonai, artinya Tuhan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa di Jember itu adalah Gusti, dan mereka mengimani sebagai satu. Allah itu Raja yang kuat. Kekuatan Allah ini mereka alami waktu mereka dibebaskan Allah dari tanah Mesir dan saat menyeberangi Laut Merah. Lihat di kitab Keluaran 15 ayat 11 sampai 13. Ya. Kemudian bagaimana lagi pandangan mereka? Yaitu raja yang adil. Allah itu adalah raja yang adil. Keadilan Allah ini mereka saksikan waktu Allah melindungi nasib orang miskin. Coba dilihat di kitab Imamat 25 ayat 35 sampai 55. Kemudian yang berikutnya adalah raja yang berkuasa. Kekuasaan Allah tidak sementara, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Bisa dilihat di Mazmur 29 ayat 10. Kemudian, di sini paham kerajaan Allah pada umat perjanjian baru. Yang tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Kalau perjanjian baru berarti sudah pada masa Yesus, ya. Kalau perjanjian baru itu artinya Masehi. Masehi artinya masa Yesus sudah ada. Pada masa Yesus, umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai raja penyelamat umat Israel. Jadi kalau masa perjanjian lama itu Allah akan mengutus Yesus sebagai raja penyelamat umat Israel. Nah, raja penyelamat itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, ada 3 paham yang berkaitan dengan kedatangan Mesias, yaitu, perhatikan ya, A. Paham yang politis. Paham yang politis ini dipahami bahwa Mesias akan tampil sebagai tokoh politik melawan penjajah Romawi. Paham ini dianut oleh orang-orang Zelot. Yang B yaitu paham yang apokaliptik. Paham yang apokaliptik ini dipahami bahwa kedatangan Mesias akan terjadi setelah Allah menunjukkan kuasanya
dengan menggoncangkan kuasa langit dan bumi di akhir zaman. Dan Allah akan membangkitkan suatu dunia yang baru. Mereka menganggap penjajahan atau penderitaan sekarang bukan akhir dari segala-galanya. Sebab saat kiamat nanti Allah akan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Itu kalau yang paham apokaliptis. Yang C ini paham yang yuridis religius. Paham ini dianut oleh kaum imam dan ahli Taurat. Mereka beranggapan bahwa saat ini Allah sudah meraja secara hukum dan di akhir zaman akan menyatakan kuasanya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Nah, itu tadi pemahaman tentang kerajaan Allah pada umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Kemudian di sini anak-anak, bagaimana pandangan Yesus tentang kerajaan Allah? Mari kita perhatikan satu persatu. Bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah itu mendesak. Mengapa? Karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi. Dan diketahui dan kita lihat sendiri dan kita alami sendiri di dalam kehidupan manusia itu kejahatan sudah menjadi merajalela dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu menurut Yesus bahwa kedatangan kerajaan Allah itu sangat mendesak. Kedua, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman. Karena itu merupakan warta pengharapan. Kerahiman berarti adalah pengampunan. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang mengampuni. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Anak-anak bisa lihat di Lukas 10 ayat 18. Yang berikutnya, kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Dan bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang menyelamatkan dan kerajaan yang memberikan perlindungan. Istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, mari kita lihat, tidak ada perbedaan makna antara kerajaan Allah dan kerajaan surga, sama saja ya. Kerajaan Allah itu ya kerajaan surga, atau kerajaan surga ya kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan kebesaran untuk menyelamatkan dan melindungi. Bisa dilihat di kitab Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Kerajaan surga, kata kerajaan surga ini Rasul Matius memakai istilah kerajaan surga. Mengapa? Karena Injil Matius ditujukan kepada umat Kristen dari latar belakang agama Yahudi. Sebab dalam agama Yahudi, mereka tidak boleh menggunakan nama Allah secara sembarangan. Berikutnya adalah kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus. Lihat, sabda Yesus tentang kerajaan Allah. 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3 dan Lukas 6 ayat 20. Kemudian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15. Kemudian Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias dari Allah. Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Berikutnya, sabda Yesus tentang kerajaan surga yaitu yang keempat, Yesus menuntut manusia untuk bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Baca Lukas 13 ayat 3 sampai 5. Yang kelima, Yesus meminta kita berjaga-jaga sebab kerajaan Allah datang di waktu yang tidak terduga. Baca Markus 13 ayat 32. Yang keenam, Yesus meminta kita memilih Allah saja dan meninggalkan yang lain-lain, sebab manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Baca Matius 6 ayat 24. Yang ketujuh, Yesus meminta kita untuk banyak berbuat kasih kepada sesama, sebab kasih itulah yang akan menjadi ukuran kita akan diterima masuk ke kerajaan Allah atau tidak. Bisa dibaca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada juga di Markus 12 ayat 28 sampai 34 dan Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Jadi perikop ini di ketiga Injil ini ada, karena ketiga Injil ini disebut dengan Injil sinoptik. Mengapa sinoptik? Karena Injil Matius, Markus, dan Lukas ini mempunyai cara pandang yang mirip, maka disebut Injil sinoptik. Jadi saya ulangi, Injil sinoptik ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Maka ya, ukuran seseorang bisa diterima di surga atau di kerajaan Allah kalau dia itu bisa mengasihi sesama, di mana hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Maka diberikan hukum kasih yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang disebut dengan hukum kasih yang utama yang pertama dan hukum kasih yang utama yang kedua. Ada di Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31. Di sini mari kita lihat amal kasih. Karya amal kasih menjadi syarat penerimaan dalam dunia abadi. Dunia abadi itu adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itulah yang disebut dengan dunia abadi. Kitab bisa kita lihat di kitab suci Matius 25 ayat 34 sampai 36 dan ayat 40. Kemudian Tobit 2 ayat 2 sampai 4. Nah, kedua kitab ini merumuskan karya amal kasih sebagai berikut. Selanjutnya, karya amal selanjutnya atau amal kasih yang selanjutnya yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang yang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjarakan, menguburkan orang mati. Anak-anak, itu materi kita pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, di akhir pertemuan ketiga ini, anak-anak akan mengerjakan evaluasi, mengadakan evaluasi. Ada 5 soal,
Di sini kamu akan mengerjakannya, kerjakan sendiri dengan baik sesuai dengan materi kita yang sudah dijelaskan.